hari ini. Oke, sehat terus ya. Sebelum kita mulai dengan pembelajaran kita hari ini, kita mulai dengan doa. Ibu pimpin kita dalam doa, semua ambil sikap yang benar untuk berdoa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke adik-adik, ibu cek kehadiran dulu ya. Siapa-siapa yang tidak hadir hari ini? Hadir semua ya? Ya, semoga hadir terus ya. Karena untuk mencapai kesuksesan itu harus ada perjuangan. Tidak gampang kita sukses, tapi harus melewati setiap proses-proses yang ada. Oleh karena itu, adik-adik rajin ke sekolah, maka adik-adik akan mencapai cita-cita adik. Oke adik-adik, karena hari ini ibu pertama kali masuk ke kelas ini, ada yang tahu tidak nama ibu? Nah, tidak ada yang tahu kan? Jadi, ibu perkenalkan diri secara singkat ya. Perkenalkan, nama ibu Susana Sembala, biasa dipanggil dengan Susan. Jadi adik-adik boleh panggil ibu dengan Ibu Susan. Baik adik-adik, materi kita hari ini tentang konsep PDB. Adik-adik, ada yang tahu tidak konsep PDB? Ya, betul. Konsep PDB itu produk domestik bruto, atau dalam istilah bahasa Inggris itu disebut dengan GDP atau Gross Domestic Product. Apa yang dimaksud dengan PDB atau GDP? Ya, betul. Produk domestik bruto atau Gross Domestic Product atau GDP adalah nilai akhir barang dan jasa yang dihasilkan oleh seluruh unit usaha dalam sebuah negara dalam periode tertentu. Nah, PDB juga bisa berarti jumlah nilai tambah barang dan jasa yang dihasilkan oleh seluruh unit usaha dalam suatu negara dalam periode tertentu. Nah, adik-adik, di Indonesia perhitungan PDB dilakukan oleh Badan Pusat Statistik yang dipublikasikan dalam 1 tahun. Setelah kita mengetahui definisi atau pengertian dari PDB, maka kita harus mengetahui jenis-jenis dari PDB. Adik-adik, ada berapa jenis PDB? Ya, ada 2 jenis PDB. Yang pertama itu PDB real atau harga tetap. Yang kedua PDB nominal atau harga nominal. Nah, adik-adik, PDB real atau harga tetap didefinisikan sebagai total nilai barang dan jasa yang dihasilkan oleh suatu negara dalam periode tertentu, biasanya 1 tahun. Nah, jenis PDB ini merupakan ukuran kinerja ekonomi suatu negara yang tidak terpengaruh oleh perubahan harga. Yang kedua, PDB nominal atau harga nominal. PDB ini adalah jumlah total nilai barang dan jasa yang diperoleh oleh suatu negara dalam suatu periode tertentu. Nah, PDB atas harga berlaku dihitung berdasarkan harga yang berlaku pada saat periode tersebut. Jadi di sini ada perbedaan antara PDB nominal dan PDB real. Di mana perbedaannya? PDB nominal mengukur nilai produksi berdasarkan harga saat ini atau terpengaruh oleh inflasi. Sedangkan PDB real mengukur nilai produksi dengan harga tetap atau menghilangkan pengaruh inflasi. Jadi PDB real lebih mencerminkan pertumbuhan ekonomi sebenarnya. Jadi setelah kita mengetahui jenis-jenis PDB, maka ada komponen PDB. Ada 4 komponen PDB adik-adik. Yang pertama itu konsumsi rumah tangga, kedua investasi, ketiga pengeluaran pemerintah, keempat ekspor bersih. Jadi konsumsi rumah tangga adalah pengeluaran yang dilakukan oleh individu atau rumah tangga untuk membeli barang dan jasa untuk konsumsi akhir. Nah, contohnya pembelian makanan sehari-hari di pasar atau supermarket. Yang kedua, investasi. Investasi adalah kegiatan membeli aset yang dapat digunakan untuk menghasilkan pendapatan atau kekayaan di masa depan. Contoh dari investasi,
adalah seorang pengusaha ingin membuka usaha baru atau memperluas bisnisnya untuk mencapai atau untuk mendapatkan keuntungan di masa depan. Yang ketiga, pengeluaran pemerintah. Pengeluaran pemerintah dapat berupa pengeluaran untuk gaji pegawai negeri, belanja barang dan jasa, dan belanja modal. Contohnya, pemerintah membangun jalan raya atau jembatan. Yang berikut contohnya lagi, pengeluaran untuk gaji pegawai negeri seperti PNS, polisi, tentara. Yang keempat, ekspor bersih. Komponen PDB selanjutnya yaitu ekspor bersih yang mengukur seberapa besar nilai barang dan jasa yang dihasilkan oleh negara dan dijual ke luar negeri dibandingkan dengan nilai barang dan jasa yang dibeli dari luar negeri. Selanjutnya kita harus mengetahui penghitungan pendekatan PDB. Nah, di sini ada 3 pendekatan. Yang pertama itu pendekatan produksi atau output atau lapangan usaha. Yang kedua, pendekatan pendapatan. Yang ketiga, pendekatan pengeluaran. Yang pertama, pendekatan produksi atau output atau lapangan usaha. Nah, PDB adalah jumlah nilai tambah atas barang dan jasa yang dihasilkan oleh berbagai unit produksi di wilayah suatu negara dalam jangka waktu tertentu di Indonesia menggunakan klasifikasi lapangan usaha atau sektor. Yang kedua, pendekatan pendapatan. PDB merupakan jumlah balas jasa yang diterima oleh faktor-faktor produksi yang ikut serta dalam proses produksi di suatu negara dalam jangka waktu tertentu. Yang ketiga, perhitungan dengan pendekatan pengeluaran. Adik-adik, dengan menggunakan pengeluaran, PDB bisa didapatkan dari hasil perhitungan jumlah pengeluaran konsumsi akhir rumah tangga yang disimbolkan dengan C, total investasi disimbolkan dengan I, total pengeluaran pemerintah disimbolkan dengan G, dan selisih ekspor dan impor disimbolkan dengan X kurang M. Nah, PDB sama dengan C tambah I tambah G tambah X kurang M. Nah, di mana keterangannya C itu adalah konsumsi rumah tangga, I adalah investasi, G pengeluaran pemerintah, X ekspor, M impor. Oke adik-adik, Ibu punya contoh soal untuk menghitung perhitungan pendekatan pengeluaran. Contoh soalnya, misalnya ada data menggunakan bahwa konsumsi rumah tangga Indonesia di tahun ini mencapai 100 triliun dengan nilai investasi yang keluar sekitar 20 triliun. Pada tahun yang sama, pengeluaran pemerintah mencapai 15 triliun. Pengeluaran dari sektor ekspor di tahun ini mencapai 25 triliun, sedangkan pengeluaran impor mencapai 10 triliun. Maka perhitungan PDB dengan menggunakan pendekatan pengeluaran adalah sebagai berikut. PDB sama dengan C tambah I tambah G tambah X kurang M sama dengan kita melihat konsumsinya berapa, investasinya berapa, pengeluaran pemerintah, ekspor dan impornya berapa. Nah, konsumsinya di soal 100 triliun, investasinya 20 triliun dijumlahkan. 100 triliun tambah 20 triliun tambah pengeluaran pemerintah 15 triliun tambah ekspor 25 triliun dikurang dengan impor 10 triliun. Nah, jumlahkan 100 triliun tambah 20 triliun tambah 15 triliun sama dengan 135 triliun. Nah, ekspor dan impor dikurangkan. Jadi 25 kurang 10 sama dengan 15 triliun. Nah, 135 triliun tambah dengan 15 triliun sama dengan 150 triliun.
Jadi, berdasarkan contoh kasus di atas, perhitungan PDB Indonesia yang diperoleh dalam 1 tahun menggunakan pendekatan pengeluaran mencapai 150 triliun. Oke adik-adik, karena saya lihat adik-adik mukanya sudah tidak semangat lagi untuk mengikuti pelajaran, maka ibu punya game untuk adik-adik ya. Nah adik-adik, semua bangkit berdiri. Jadi gamenya itu adalah hitam dan hijau. Kalau ibu bilang hitam, adik-adik diam. Kalau ibu bilang hijau, adik-adik harus tepuk tangan 1 kali saja. Fokus ya, fokus. Kalau tidak ada yang fokus berarti ada hukumannya dong. Jadi mereka hitam, hijau, hitam, hijau. Nah begitu. Silahkan duduk kembali dan duduk dalam bentuk kelompok, 2 kelompok saja ya. Adik-adik berdiskusi tentang penghitungan PDB. Untuk adik-adik kerjakan lalu dipresentasikan di depan. Adik-adik, jadi sebelum kita mengakhiri pembelajaran kita hari ini, kita berdoa dulu karena dari awal kita sudah berdoa. Maka akhir doa kita harus berterima kasih kepada Tuhan. Ibu pimpin kita dalam doa, berdoa mulai, berdoa selesai. Oke adik-adik, silahkan pulang, tapi tidak boleh meninggalkan sampah di dalam ya.